Karena aku baru ngerti bahwasanya ada satu keluarga yang benar-benar habis. Mereka dirampok. Pas banget keluarga itu lagi ada di rumah. Bapaknya dibunuh bersama dengan anak-anak laki-lakinya. Yang perempuan-perempuan anak-anaknya diperkosa. Dan sampai sekarang ibunya nggak tahu di mana karena masih diculik sama perampok-perampok itu. Yang ngerinya adalah teman-teman sekalian, ketika orang-orang yang ada di sana, keluarga-keluarga tetangganya, Pak RT-nya, ketika mereka mengetahui itu semua, dan terus kemudian mereka diwawancarai di TV, apa yang mereka bilang? Pak RT-nya bilang begini, semua akan baik-baik saja, semua akan damai, semua akan beres urusannya kalau kita mau menjamin keamanan para perampok. Gila nggak? Gila nggak, coba bayangin. Dan ini bukan tentang perampokan, walaupun pembunuhannya terjadi di depan mata kita, pemerkosaannya terjadi di depan mata kita, dan ibunya yang disekap, dijajah, masih terjadi sampai dengan sekarang. Pembunuhan-pembunuhan itu terus berlanjut, dan sampai sekarang masih benar-benar berlanjut. Presiden kita Prabowo terus kemudian ditanya, bagaimana tentang ini semua? Aku nggak tahu ini diulang berapa kali. Kalau nggak salah aku udah 3 kali dengar. Presiden Prabowo mengatakan bahwasanya kita harus menjamin keamanan Israel. Dan mungkin aku nggak bakal bisa ngerti tentang cara berpikirnya presiden seperti apa. Karena analogiku aku pikir sudah sangat mudah sekali dimengerti. Dalam kasus ini, pembunuhan yang masih berlangsung, genosida itu belum berhenti loh. Pemerkosaan yang sudah terjadi. Dan kekejaman yang lebih parah daripada itu semua sudah dilaporkan dan sudah dibaca semua oleh dunia. Bukan satu lembaga, bukan 2 lembaga, hampir semua. Dan semua orang yang punya mata harusnya bisa dengan telanjang melihat semua ini secara nyata. Apalagi orang-orang yang berpikir. Kenapa harus terus-menerus mengatakan bahwa kita harus menjamin keamanan Israel? Itu sama aja kayak tadi, orang rampok, lalu kemudian kita bilang semua masalah akan selesai kalau andaikan kita bisa menjamin keselamatannya perampok. Ini gila. Ini cara berpikir aku nggak mungkin seumur hidup aku nggak bakal bisa untuk memahami cara berpikir ini seperti apa. Tapi teman-teman sekalian nggak selesai sampai di sana, karena Presiden Prabowo ternyata sudah menyetujui untuk masuk dalam Board of Peace yang dibuat sama Trump. Dan itu menurutku adalah jelas-jelas sebuah penjajahan gaya baru, kesewenang-wenangan, kezoliman yang tanpa nyata. Orang-orang ada yang petantang-petenteng dan merasa bahwa dia adalah pemilik dunianya, admin dunianya lah kira-kira gitu. Lalu dia bisa menentukan apa saja yang mau dia buat, terkhusus untuk Gaza dan Palestina. Nentuin nasib orang lain. Dan presiden kita ikut di dalamnya. Bayar dong. Bayar berapa? 1,6 triliun. Ya mungkin dikit sih dibanding dengan MBG ya.